Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan selamat belajar di rumah. Dalam video pembelajaran matematika kelas 10 RPL SMK Islam Al-Arif, saya akan menjelaskan tentang materi koordinat kutub dan koordinat kartesius yang terdapat di dalam KD 3.10 untuk pengetahuan. Menentukan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub dan sebaliknya. Dan KD 4.10 keterampilan menyelesaikan masalah perubahan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub dan sebaliknya. Nah, serta di dalam bab koordinat kutub dan kartesius terdapat KD 3.11 untuk pengetahuan yang berisikan menerapkan nilai perbandingan trigonometri pada grafik fungsi trigonometri, dan KD 4.11 untuk keterampilan menyajikan grafik fungsi trigonometri. Pada materi koordinat kartesius dan koordinat kutub, yang pertama adalah koordinat kartesius. Koordinat kartesius adalah koordinat suatu titik yang digambar pada sumbu X dan sumbu Y atau dalam bidang kartesius yang terdiri dari nilai X dan nilai Y, ditulis dengan titik P, X, Y. Nah, ini adalah gambar koordinat kartesius dengan sumbu X, sumbu Y, dan titik pusat O, dan sebuah titik P yang berasal dari titik X dan titik Y. Yang kedua adalah koordinat kutub. Koordinat kutub adalah koordinat yang digambar pada sumbu X dan sumbu Y, yang terdiri dari R. R adalah jarak titik dengan pangkal koordinat, dan sebuah sudut theta, ditulis dengan titik P, R, theta. Nah, ini adalah koordinat kutub. Ada sumbu X dan sumbu Y, kemudian pusat titik O, dan titik P kita hubungkan dengan titik pusat, maka menghasilkan sebuah jarak atau R dan membentuk sebuah sudut theta. Konversi koordinat kartesius ke koordinat kutub atau sebaliknya. Pada gambar di sebelah kiri merupakan koordinat kartesius karena titik P terbentuk dari titik X dan titik Y. Pada gambar di sebelah kanan adalah koordinat kutub karena titik P terdiri dari R dan theta. Penggabungan koordinat kartesius dan koordinat kutub akan membentuk sebuah segitiga siku-siku, di mana hipotenusa dari segitiga siku-siku tersebut adalah R. Mengkonversi koordinat kartesius ke koordinat kutub memerlukan nilai R dan nilai theta, di mana nilai R kita gunakan rumus Pythagoras melalui segitiga siku-siku, dan untuk mencari theta kita menggunakan tan theta. Tan theta sama dengan Y per X. Mengkonversi koordinat kutub ke koordinat kartesius, kita harus mencari nilai titik X dan Y. Nah, untuk mencari Y, kita gunakan sin theta sama dengan Y per R, dan untuk mencari X, kita gunakan cos theta sama dengan X per R. Contoh 1, tentukan koordinat kutub dari titik P dengan X sama dengan 4 dan Y sama dengan 4. Nah, seperti pada gambar di samping, maka untuk menentukan koordinat kutub, kita memerlukan nilai R dan nilai theta. Untuk mencari R, kita gunakan rumus Pythagoras. Kemudian kita substitusikan nilai X dan Y-nya, sehingga kita dapat R sama dengan 4 akar 2. Nah, untuk mencari sudut theta, kita menggunakan tan theta sama dengan Y per X. Tan theta sama dengan 1. Nah,
tan theta sama dengan 1 itu terletak di sudut 45 derajat. Jadi koordinat kutubnya dari titik P 4,4 adalah P 4/2 dan 45 derajat. Contoh 2, tentukan koordinat kartesius dari P untuk R sama dengan 6 dan theta 30 derajat. Nah, untuk menentukan koordinat kartesius, kita harus mencari nilai X dan Y. Pertama, kita akan mencari nilai X dengan rumus X sama dengan R dikali cos theta. Kita substitusikan R-nya sama dengan 6 dan theta-nya sama dengan 30 derajat. Nah, untuk cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Maka setengah akar 3 dari 6 adalah 3 akar 3 untuk nilai X. Kemudian untuk mencari nilai Y, kita gunakan rumus Y sama dengan R dikali sin theta. Kita substitusikan R sama dengan 6 dan theta-nya 30 derajat. Nah, kemudian sin 30 derajat adalah setengah, sehingga setengah dari 6 adalah 3 untuk Y. Jadi koordinat kartesiusnya adalah 3 akar 3 dan 3. Grafik fungsi trigonometri. Sini ada sebuah tabel sudut istimewa mulai dari sudut 0 derajat sampai sudut 360 derajat yang terdiri dari sin, cos, dan tan. Titik-titik koordinat X, Y pada tabel di atas, jika kita lukiskan ke dalam koordinat kartesius, kemudian titik-titik tersebut dihubungkan, maka akan tercipta sebuah grafik fungsi. Nah, di sini untuk nilai X kita gunakan sudut 0 derajat sampai 360 derajat. Sedangkan untuk Y kita gunakan nilai dari sudut tersebut tergantung pada sudut sin, cos, dan tan-nya. Maka di sini kita akan membahas 3 buah grafik fungsi. Grafik fungsi sin, grafik fungsi cos, dan grafik fungsi tan. Yang pertama adalah grafik fungsi sinus atau sin. Nah, pada tabel sebelumnya kita ketahui bahwa sin 0 derajat adalah 0, sin 30 derajat adalah setengah, sin 45 derajat adalah setengah akar 2, dan begitu pun selanjutnya. Maka kita buat dalam koordinat kartesius, kemudian titik-titik tersebut kita hubungkan, maka jadilah sebuah grafik fungsi sin. Yang kedua, grafik fungsi kosinus. Nah, pada tabel sudut istimewa kita ketahui cos untuk 0 derajat sama dengan 1, cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3, cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2, cos 60 derajat sama dengan setengah, dan begitu pun selanjutnya. Nah, dari titik-titik tersebut kita hubungkan sehingga akan membentuk sebuah grafik fungsi kosinus. Analisa grafik fungsi sinus dan kosinus. Dalam rentang 0 derajat sampai 360 derajat akan terdapat satu gelombang yang terdiri dari satu buah gunung dan satu buah lembah seperti yang telah kita lihat sebelumnya tadi. Yang ketiga, grafik fungsi tan. Kita ketahui berdasarkan tabel sudut istimewa di mana nilai tan 0 derajat adalah 0, tan 30 derajat adalah 1/3 akar 3, tan 45 derajat adalah 1, dan seterusnya sampai sudut tan 360 derajat. Nah, kemudian titik-titik tersebut kita hubungkan sehingga membentuk sebuah grafik fungsi tangan. Analisa grafik fungsi tan. Khusus untuk grafik fungsi tan, banyaknya gelombang dari 0 derajat sampai 360 derajat itu ada 2 gelombang, sedangkan amplitudenya tidak hingga. Amplitude adalah jauhnya atau tingginya gelombang. Rumus grafik fungsi sinus dan kosinus. Nah, ini adalah rumusnya. Yang pertama untuk rumus kosinus, Y sama dengan plus minus A plus minus B dikali sin dari Cx plus minus theta. Sedangkan rumus grafik fungsi untuk kosinus, Y sama dengan plus minus A plus minus B dikali cos dari Cx plus minus theta. Di mana A adalah grafik
yang digeser ke atas sejauh positif atau digeser ke bawah sejauh negatif. B adalah amplitude atau simpangan terjauh. Grafiknya normal untuk positif dan dicerminkan dengan garis horizontal untuk negatif. C, banyaknya gelombang dalam rentang 0 derajat sampai 360 derajat. Sedangkan theta adalah menggeser grafik ke arah kiri jika dia positif dan ke arah kanan jika dia negatif sejauh theta dibagi C atau banyaknya gelombang tadi. Contoh, bagaimana bentuk grafik dari fungsi fx sama dengan 1 ditambah 3 dikali sin dari 2x dikurang 90 derajat untuk rentang x lebih besar atau sama dengan 0 derajat dan x lebih kecil atau sama dengan 360 derajat. Oke, pertama kita jawab nih. Menggunakan rumus sinus. Diketahui fx sama dengan 1 ditambah 3 dikali sin dari 2x dikurang 90. Nilai A sama dengan 1 positif, maka geser ke atas sejauh 1. Nilai B adalah 3. Maka amplitudenya 3, grafiknya normal. Nilai C sama dengan 2. Maka gelombangnya ada 2 dalam rentang 0 derajat sampai 360 derajat. Dan tetanya sebesar negatif 90 derajat, maka digeser ke arah kanan sejauh 90 derajat dibagi 2 gelombang, sama dengan 45 derajat. Untuk grafik fungsi fx sama dengan 1 tambah 3 kali sin dari 2x kurang 90 derajat. Nah, untuk A tadi plus 1, maka dia digeser ke 1 ke arah atas. Kemudian amplitudenya 3. Amplitude adalah jauh atau jarak gelombang atau tinggi gelombang. Nah, kemudian C adalah banyaknya gelombang, 2. Nah, lihat ada 2 gelombang yang terdiri dari gunung dan lembah. Kemudian sejauh 90 derajat. Rumus grafik fungsi tangan. Nah, untuk rumus grafik fungsi tangan, rumusnya sama seperti rumus grafik fungsi sinus, hanya berbeda di amplitude dan banyaknya gelombang. Untuk A sama, grafik geser ke atas ke arah positif atau ke bawah ke arah negatif. Nah, B adalah amplitude. Amplitudonya selalu tak hingga atau tak terbatas. Sedangkan C banyak gelombangnya itu dalam rentang 0 derajat sampai 180 derajat. Sedangkan theta adalah grafik yang digeser ke arah kiri jika dia positif dan ke arah kanan jika dia negatif sejauh theta dibagi dengan C atau banyaknya gelombang. Terima kasih atas kesediaan waktu untuk menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat.